Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara, buat saudara yang sering nonton berita infotainment, saudara pasti sering melihat wajah orang yang satu ini. Ya, dia adalah Kirdi Putra, seorang pakar spesialis mikroekspresi yang seringkali dimintai pendapatnya untuk membaca ekspresi mimik seorang artis atau siapa saja yang sedang diperbincangkan. Jadi dari gerakan alis, apakah ke atas, ke bawah, ketika berbicara matanya memutar ataukah fokus, semua itu bisa dibaca oleh seorang Kirdi Putra dan dia bisa menyimpulkan apakah orang ini berbicara sesuai dengan realita ataukah ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau seorang Kirdi Putra dengan begitu pintar bisa tahu apa yang sebenarnya dari diri orang lain hanya dari melihat ekspresi atau mimik wajahnya, bagaimana dengan Tuhan? Saudara, itulah yang Tuhan temukan dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka kelihatannya hidup begitu saleh. Mereka mendirikan banyak rumah Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan menemukan hati mereka penuh dengan kepalsuan. Mereka main belakang. Di depan Tuhan memuji, menyembah, begitu terlihat hormat kepada Tuhan. Tapi ternyata di belakang mereka juga menyembah Baal. Karena itulah Tuhan memberikan penghukuman kepada mereka di dalam ayat yang ke-15 yang mengungkapkan bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka sampai mereka nanti akan mengaku bersalah dan mencari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui Nabi Hosea, Tuhan menyampaikan, membukakan sebenarnya bagaimana sikap hati bangsa Israel yang sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Di dalam pasal 6 ayat yang keempat bagian akhir dikatakan, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara, Israel kelihatannya saja mengenal Tuhan. Kelihatannya saja mereka mengasihi Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak. Karena apa yang mereka lakukan tadi, Tuhan katakan, kasih setiamu itu seperti embun pagi yang begitu mudah lenyap. Saudara, Tuhan semakin keras menegur bangsa Israel di dalam ayat yang ke-6. Tuhan mengatakan, sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, ini menjadi refleksi juga bagi kita hari ini. Kita mungkin bisa menjadi orang yang terlihat setia beribadah, setia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu, sebagai apalagi penyambut dan yang lainnya. Kita setia juga memberikan persembahan. Tapi pertanyaan yang penting untuk kita jawab adalah, apakah sungguh kita sudah mengenal Tuhan dengan baik dan dalam di hidup kita? Dan apakah kasih setia kita kepada Tuhan adalah kasih setia yang sungguh-sungguh, yang jujur, yang tulus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan ibadah memberikan persembahan, semua baik. Tetapi tidak ada artinya ketika kita tidak mendasarinya pada pengenalan akan Tuhan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengoreksi hidup kita. Jangan-jangan kita hanya tahu tentang Yesus, tapi kita tidak kenal Yesus. Kita hanya senang berkat-Nya, tetapi kita sekali lagi tidak kenal dengan Dia. Saudara, akibatnya apa? Kita gampang menjadi orang yang mendua hati.
Setiap peristiwa, setiap pengalaman hidup membawa kita untuk semakin kenal lebih dalam lagi dengan Tuhan yang kita sembah. Saudara, pengenalan yang dalam akan Tuhan menentukan sikap hati dan sikap hidup kita sehari-hari. Tuhan mau hati kita, bukan ritual kita. Tuhan memberkati kita sekalian.